Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang steroid dan poliketida. Nah, jadi steroid itu adalah termasuk ke dalam senyawa turunan dari terpenoid, yaitu turunan pada golongan senyawa triterpenoid. Nah, steroid memiliki cincin tetrasiklik dari lanosterol, tetapi kekurangan 3 gugus metil pada C4 dan C14. Nah, kolesterol merupakan salah satu struktur utama dari steroid. Nah, ini adalah struktur dari kolesterol. Ini adalah merupakan rangka atau struktur yang paling sering kita temui pada senyawa steroid. Nah, ini adalah penomoran dari senyawa steroid. Jadi steroid itu bisa C-nya ada 27 ataupun C-nya ada 29. Jadi kalau 27 tadi yang hilang itu pada C4 dan C14. Jadi di C4 ini biasanya dia terdapat 2, terus C14 di sini terdapat satu gugus metil, di C4 biasanya terdapat 2. Jadi kalau misalnya kurang 1 berarti yang C14 yang nggak ada, kalau kurang 3 berarti bisa di C4 sama C14 yang hilang gugus metilnya. Nah, tata nama senyawa steroid sendiri tergantung pada kerangka struktur induknya, yaitu gonan, estran, androstan, pregnan, kolan, kolestan, ergostan, kampestan, tigamstan, dan korifestan. Nah, penamaan pada senyawa steroid ini cukup menambahkan ikatan rangkap atau menambahkan sufiks gugus fungsi pada penamaan utama senyawa steroid. Contohnya di sini kolesterol. Kolesterol itu dari induknya kolestan, jadi tinggal tambahin ol karena ada gugus OH-nya kolesterol. Kemudian juga lanosterol, gugus utamanya lanostan tadi, dan sikloartenol karena ada gugus OH-nya. Nah, ini adalah biosintesis dari senyawa steroid. Jadi senyawa steroid sendiri ini yang pertama kolesterol. Nah, ini untuk pembentukan senyawa kolesterol, di mana dia mau kehilangan C pada nomor 14, C pada nomor 14-nya. Nah, di sinilah biosintesis pembentukan kolesterol di mana untuk menghilangkan C14-nya. Nah, di sini reaksinya teroksidasi. Jadi di sini terdapat OH. Nah, ketika sudah teroksidasi OH, kemudian teroksidasi lagi menjadi suatu gugus keton. Setelah itu gugus ketonnya ini menjadi gugus COOH. Nah, kemudian nanti akhirnya dieliminasi sehingga akhirnya gugus metilnya itu hilang dan membentuk senyawa kolesterol. Nah, selanjutnya di sini untuk menghilangkan CH3 pada C nomor 4. Jadi ini terjadi sequential oxidation atau oksidasi yang berkali-kali hingga didapatkan senyawa asam karboksilat. Kemudian juga terjadi lagi reaksi oksidasi pada C yang ini. Setelah itu terjadi reaksi dekarboksilasi, kehilangan gugus COOH pada C nomor 4-nya. Setelah itu terjadi reaksi tautomerisasi dan akhirnya terjadi reaksi reduksi. Jadi reaksi tautomerisasi ini adalah tadinya OH-nya, di sini ada OH dan di sini ada ikatan rangkap, jadi berubah, di sini berubah jadi O dan hidrogennya tergeser di sini. Setelah itu terjadi reaksi reduksi dan terjadi diulangi lagi reaksi yang ini tadi secara berulang sehingga akhirnya gugus metil pada C nomor 4-nya hilang. Nah, manfaat steroid sendiri di dalam tubuh manusia berperan dalam menjaga keseimbangan garam, mengendalikan metabolisme, hormon, dan juga meningkatkan fungsi organ seksual. Nah, fitosterol adalah salah satu kolesterol rantai pendek dan berfungsi sebagai penghadang dari kolesterol jahat. Fitosterol ini sering disebut dengan kolesterol baik atau HDL, di mana fitosterol ini memiliki fungsi untuk dapat mengikis dan membuang kolesterol yang jahat yang dapat mengganggu tubuh kita, yang dapat mengganggu jantung. Contoh dari fitosterol ini, contohnya misalnya terdapat di dalam alpukat atau kacang-kacangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam poliketida. Jadi poliketida itu adalah salah satu golongan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan dari jalur asetat malonat. Jadi ini beda lagi sama senyawa terpenoid.
Nah, pada jalur asetat malonat, selain senyawa poliketida, dihasilkan juga senyawa asam lemak, prostaglandin, tromboksan, dan juga leukotriene. Nah, ini adalah senyawa induk dari poliketida adalah polybeta ketoaster. Ini adalah senyawanya. Nah, poliketida ini ditemukan biasanya pada mikroba, yaitu pada bakteri dan fungi, namun juga banyak ditemukan pada makhluk hidup lainnya, yaitu pada tumbuhan, serangga, moluska, alga, spons, lumut, kerak, dan krinoid. Nah, poliketida mewakili senyawa metabolis sekunder terbesar dan paling beragam dalam fungsi maupun strukturnya. Pengelompokan poliketida sendiri itu dikelompokkan berdasarkan rangkanya, ada 5, yaitu turunan asil fluorobusinol, kromon, benzoquinone, naftaquinone, dan anthraquinone. Nah, ini adalah tadi turunan-turunan dari senyawa poliketida. Nah, untuk biosintesis poliketida sendiri, jadi biosintesis dari senyawa golongan poliketida ditandai dengan pembentukan polybeta ketoester yang dimulai dengan adanya reaksi Claisen antara unit-unit asetil-CoA. Jadi, unit-unit asetil-CoA-nya ini mengalami kondensasi. Nah, reaksi tersebut terus-menerus berulang hingga menghasilkan senyawa polybeta ketoester yang panjang. Nah, selain dari reaksi kondensasi asetil-CoA atau tapi senyawa polybeta ketoester juga dapat terbentuk dengan adanya reaksi Claisen antara asetil-CoA dengan malonyl-CoA. Nah, ini jadi ada 2. Yang pertama dari asetil-CoA yang berikatan satu sama lain sehingga membentuk senyawa polybeta ketoester yang panjang. Kemudian juga ada reaksi kondensasi antara asetil-CoA yang ini dengan juga malonyl-CoA sehingga membentuk senyawa polybeta ketoester yang ini. Nah, polybeta ketoester ini nanti kalau kita lihat ada turunannya lagi. Dia ada masuk ke dalam senyawa aromatik, makrolit, dan juga fatty acid atau asam lemak. Nah, ini adalah biosintesis dari makrolida. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ini adalah salah satu senyawa makrolida turunan dari polybeta ketoester. Jadi ini malonyl-CoA berikatan dengan asetil-CoA, reaksi Claisen. Nah, beta ketoesternya itu kemudian mengalami reaksi reduksi, terus kemudian menjadi reaksi dehidrasi menjadi suatu conjugated ester. Nah, di sini si hidroeksternya kemudian mengalami berbagai macam reaksi reduksi dan dehidrasi sehingga membentuk makrolida. Nah, ini tadi ya ada asetil-CoA dan juga malonyl-CoA yang banyak. Kemudian terjadi reaksi polimerisasi dan kondensasi membentuk senyawa deoksitronolida B. Nah, kemudian ini terjadi reaksi oksidasi dan juga reduksi membentuk eritronolida B. Dilanjutkan reaksi glikosilasi. Glikosilasi itu reaksi penempelan dengan glukosa dan akhirnya terbentuklah eritromisin A yang merupakan suatu senyawa makrolida. Nah, tentunya reaksi ini dibantu oleh enzim-enzim tertentu yang terdapat di dalam tumbuhan atau tanah mikroba tersebut. Nah, kemudian ini adalah biosintesis dari senyawa polybeta poliketida golongan aromatik, yaitu terdiri dari asetil-CoA dan malonyl-CoA membentuk polybeta ketoester, kemudian mengalami pelipatan, ada 2 pelipatan, folding A dan folding B. Nah, kalau yang A itu kemudian mengalami reaksi aldol, sementara yang B itu mengalami reaksi Claisen. Setelah itu membentuk siklik dan mengalami reaksi onilisasi dan membentuk asam orselinik. Kemudian sementara yang ini juga membentuk siklisasi dan mengalami enolisasi dan membentuk senyawa fluoroasetofenon. Nah, manfaat dari senyawa poliketida sendiri itu ada banyak. Jadi, sebagai senyawa poliketida, itu manfaatnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu poliketida itu dapat bersifat sebagai antibiotik, yaitu pada golongan makrolida dan juga golongan tetrasiklin. Nah, golongan makrolida dan tetrasiklin ini telah banyak digunakan hingga saat ini obat-obatnya, yaitu contoh tetrasiklin sebagai antibiotik yang sangatlah baik. Kemudian ada juga sebagai obat kolesterol yaitu senyawa lofastin. Nah, ini juga sudah diproduksi sudah diproduksi banyak oleh industri.
Kemudian dapat juga berfungsi sebagai anti jamur, yaitu senyawa amphotericin. Ini juga telah banyak dihasilkan oleh industri, telah banyak diproduksi. Yang terakhir adalah sebagai anti kanker, yaitu senyawa epotilon. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.